وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, jemaah saudara yang ada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang baik aku baik. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita. Jadi nikmat yang terbesar itu dengan kita dijadikannya sebagai orang Islam, orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat yang kita dapatkan kita, dan kita mendapatkan ini semua karena atas usaha daripada Rasulullah SAW. Tangisan beliau, perjuangan beliau, dan para sahabat, tangisannya para sahabat, perjuangannya para sahabat dan sahabiat. Sebenarnya kita tahu ketika para sahabat itu memperjuangkan agama ini di masa ketika itu dengan cara berperang dan sebagainya, berjihad dengan mengorbankan nyawa, bukan cuma harta tapi juga nyawa yang dikorbankan ketika itu. Maka anaknya menjadi yatim, ya, menangis, bapaknya nggak pulang, kemudian istrinya menjadi janda. Ya, sekitar ada seorang sahabat ketika dia masih kecil, umur 10 tahun. Ada yang mengatakan riwayat 8 tahun. Ketika masih kecil ini, saking tidak ingin ditinggal oleh bapaknya ketika itu, yang ibunya sudah meninggal, maka dia tertidurnya itu sambil memegang ujung gamis bapaknya. Ujung gamis bapaknya itu dipegang sama dia tidak lepas, disimpan ke tangan dia. Ada yang mengatakan diikat pakai tali sama dia, supaya tidak ditinggal oleh bapaknya. Ketika itu yang dia merasa sedih, yang baru berumur 8 tahun, yang ibunya sudah tidak ada. Maka akhirnya bapaknya ini karena ingin berangkat ke jihad, yang mungkin pengaruh galau dia juga, istrinya sudah tidak ada, dia di selatan negara, cuma dia serahkan dan dia ingin berjihad di jalan Allah juga itu. Maka akhirnya jadi digunting. Nah, ketika itu ada gunting kan, lalu ada gunting gitu, atau pakai pisau yang tajam, pedang di zaman itu, dipotonglah gamisnya yang dipegang sama anaknya itu pakai pedang, sehingga anaknya tertidur dengan tetap memegang gamisnya, ujung gamisnya, tapi bapaknya sudah tidak ada di tempat. Beberapa waktu kemudian beliau memperjuangkan agama untuk ketika kalimat Allah yang ketika itu dicemeh, dihujat, bahkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berusaha dibunuh oleh para kafir ketika itu, supaya tidak bisa menyebarkan agama Islam, supaya tidak bisa orang Islam atau orang manusia itu mau bertauhid itu dalam hati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini persoalan bangsa. Nah, kita nggak sampai segitunya. Oh ya, betul bersyukur kita ini. Makanya dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, dan kemudian teruskan Rasulullah dari para sahabat ini, ulama-ulama, tabi'in dan sebagainya, sehingga sampailah kepada kita, maka perlunya kita bersyukur, sholawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang kiamat kelak diakui sebagai umat beliau, sehingga kita berhak mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Para bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauhlah ini artinya begini. Maka ini amalan suatu metode yang
memang sangat bagus dan sangat terbukti artinya di saat-saat akhir zaman seperti ini. Karena kita ini adalah umat yang mendekati akhir zaman. Yang kita ini adalah umat Islam generasi yang sudah mendekati hari kiamat. Sudah mendekati hari kiamat. Berapa lama? Memang berapa lama lagi? Ratusan tahun. Cuma kita sudah termasuk kategori umat-umat Islam ataupun hamba-hamba Allah di seluruh dunia ini. Yang senang tidak senang kita sudah jamak mendekati hari kiamat. Karena 50 tanda hari kiamat itu 30-nya sudah ada semua, sudah kita lewati, sudah muncul semua. Nah, tinggal 20-nya lagi mau muncul. Sehingga dikatakan bahwasanya 20 di antara 20 lebih kurangnya 5 di antara tanda kiamat terakhir umat Islam itu tidak ada lagi di muka bumi. Yang mengalami 5 tanda kiamat itu 15 tanda kiamat di antara 50 itu, yang mengalaminya 5 terakhir tanda kiamat itu ada orang-orang yang tidak ada dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Jadi kita beruntung. Dan kita masih hidup di zaman yang mendekati kiamat ini, tapi masih dalam lingkungan kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. Masih diberi kesempatan. Ada kalanya nanti itu memang kita sudah tidak diberi kesempatan lagi ada ke depan. Dan jadi jauhlah ini, keliling ini bagian dari berbagi kesenangan yang bakal kita rasakan bersama selama-lamanya di akhirat setelah mati itu kepada sesama saudara muslim dengan cara mendatangi silaturahmi, assalamualaikum, waalaikumsalam, baik diterima atau tidak diterima, kemudian menyampaikan kebenaran agama yang padahal sebetulnya dalam kampung ini sendiri sudah melihat hasilnya itu dari jauh lah. Nah, makanya sebetulnya orang di kampung ini, di kampung mana pun tempat yang ada jauhlah amalan keliling itu, ada kampungnya, misalnya kalau bahasa kami ada kampungnya. Itu patut bersyukur. Bersyukurnya di mana? Bahasanya walaupun mungkin ya kampungnya itu tentu kan ya nggak sempurna kan. Dulu mungkin mantan preman, ya kan, mantan maksiat, ya kan, bekas orang yang ahli maksiat, padahal ya misalnya berjudi, minum khamr, narkoba dan lain sebagainya mungkin, padahal itu masih belum seberapa. Kadang pandangan kita ini keliru, kelirnya gimana? Ada orang itu yang dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri, merampok, minum khamr, ya kan? Ada dosa yang lebih besar apa itu? Cuma karena terbiasa di satu tempat, khususnya di baik di kampung kita sendiri maupun di seluruh dunia. Jadi maksiat yang besar ini tidak apa-apa, masih beruntung karena sudah budaya. Apa itu? Maksiat yang besar adalah meninggalkan sholat, atau orang yang nggak sholat itu maksiatnya besar sekali. Cuma karena kita udah budaya di Indonesia maupun seluruh dunia, maka dianggapnya wajar. Padahal sama lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa minuman keras sampai mabuk, itu kan masih lebih besar dosa itu. Kita tidak sholat, meninggalkan sholat itu dosa, 3 dosa tadi itu dikumpulkan masih besar lagi dosanya orang yang tidak sholat. Namun karena sudah terbiasa, baik di kampung kita maupun di kampung mana-mana, khususnya Indonesia dan seluruh dunia, dianggap suatu hal yang wajar. Nah, jadi ketika ikutlah jadi karbon gitu kan, maka setan juga tidak tinggal diam. Kalau dibiarkan orang ini jadi karbon, terus kemudian istiqomah, hidupnya happy aja kan, nah, gemah-gemah loh jinawi, adem ayem tentrem, rumah tangganya juga adem ayem tentrem, maka ini akan
diujinya orang itu lagi. Wah, dibuat supaya ya macam-macam lah dalam urusan ekonominya, urusan muamalahnya. Kalau muamalah ini ibaratnya hutang piutang, jual beli ya, masih gaul-gaul, kemudian muasaroh ya. Muasaroh ini dengan tetangga yang dulu masih ngamuk-ngamuk dengan ucapan A, B, C, D, E, F, G, gitu kan, A, B, C, D. Kalau ngamuknya setelah jadi kakut masih ngamuk juga, tapi mulutnya sudah tidak mengucapkan A, B, C, D, E, F, G, tapi ucapkan Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Allah Akbar, gitu kan. Seharusnya udah bagus itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, tapi sambil ngamuk-ngamuk, tapi seharusnya ini sudah bersyukur, alhamdulillah, daripada masuk kursus dapat ABCD loh ya, welcome kau ya, wah ABCD ya, seperti itu kan. Tapi itulah pintarnya setan, itu truknya orang kampung sekitar kita ini tidak melihat hal seperti itu. Yang dilihat buruknya saja. Itu dulu mantan narkoba, itu dulu mantan penzina, itu dulu mantan perampok, itu dulu bekas pembunuh, itu dulu bekas tukang mabok-mabok, itu dulu bekas apa? Gangguin anak gua aja. Anak gadisnya digangguin misalnya. Itu dulu tukang ngopas, kalau bahasa Medan kan, tukang ngopasin anak kita semua dari SD sampai SMA sampai kuliah, tukang ngopasin anak gua aja kan, itu yang dilihat. Karena itu saya tidak orang itu terlihat kebaikannya tidak. Sebab kalau terlihat kebaikannya, Masya Allah, si Pulak itu mau jadi karpun, begitu dia jadi karpun, rajin sholat, seharusnya gitu kan, aku inilah ikut juga, seharusnya itu, tapi tidak. Percuma aja sembahyang dulu, aku ada penyetan, kalau masa Melayu itu, percuma aja sembahyang, aku ada penyetan, seharusnya itulah. Ya memang itulah ujian, makanya di kampung itu Bapak, jangankan kita yang memang bekas bangsa ya, merasa bekas bangsa nggak Pak? Yang bangsa itu maksudnya nggak mau sholat lah, nggak usah lah misalkan berzina, pemabuk, nggak mau sholat itu sebetulnya bangsa juga Pak. Cuma mana orang yang tinggal saya bilang gini, bukan orang nggak sholat itu bangsa juga sudah, cuma karena budaya di kampung kita nggak sholat itu suatu hal yang lumrah, bukan suatu dosa, bukan suatu dosa besar dianggap, dan bukan tipe orang yang bangsa, makanya dianggap wajar. Padahal sama bangsanya itu, cuma bedanya dia bangsa hakikat, mungkin yang tukang mabuk, judi, zina itu bangsa syariat, gitu. Nah, jadi kita bersyukur dia merasanya, Masya Allah orang itu dapat hidayah. Makanya dikatakan amalan di kampung itu seperti amalannya para nabi. Nah, sedangkan kita yang mantan bangsa aja, sedangkan para nabi aja yang maksum, yang imannya dijaga sama Allah. Dari kecil, dari kandungan itu sudah dijaga sama Allah. Bahkan dalam kaji hakikat, dari air mani dari seorang bapak itu sudah dijaga itu keturunannya sama Allah. Dan Nabi Adam alaihissalam turun. Nah, salah satu contoh yang saya contohkan, Nabi Adam alaihissalam punya anak namanya Habil, yang satu namanya Qabil. Yang membunuh itu Qabil, yang dibunuh Habil. Kan gitu? Gak mungkin kan? Air mani Nabi Adam alaihissalam nyemprot ke Qabil tukang pembunuh, yang membunuh semua lagi kan gitu. Jadi makanya itu dijaga sama Allah tuh, sampai dikatakan bahasanya salah satu bukti yang sering kita dengar adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu belum dilahirkan, belum dicetak di kandungan ibundanya Aminah radhiyallahu anha ini, ibunda Rasulullah ini, maka masih di tulang sulbi, bahasanya itu masih di tulang sulbinya Rasulullah, masih di tulang sulbinya ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini auranya Abdullah bin Abdul Muthalib bersita sehingga berlomba-lomba gadis cantik, janda cantik, yang kaya, yang miskin ketika itu yang ingin menjadi istrinya. Bahkan ada menawarkan, wahai Abdullah, kalau kamu mau menikahi aku, maka aku siap memberi kamu mahar
memberi kamu mahar 100 ekor unta, lipat 2 jadi 200 ekor unta. Kalau harga 1 ekor untanya sekarang ini 100 juta, udah banyak pikir. Wah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Nah, dijaga itu Pak. Itu baru kemudian lahirlah dikandunglah oleh setelah dikandung oleh ibunda Aminah radhiyallahu anha yang ketika itu menjadi asbab lahirnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi nabi yang menyampaikan kalimat tauhid kepada kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengorbankan jiwa dan harta itu aja tidak dianggap, tidak dipegang, nggak diopeni. Kalau orang Medan bilang orang diopeni, yang ketiga itu nggak diopeni ya. Untuk yang jelas dijaga nasabnya, nisabnya itu nasabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermaksiat. Bahkan kita pernah mendengar Rasulullah itu dari kecilnya sudah dibelah, dari umur 5 tahun 6 tahun sudah dibelah dadanya itu sama malaikat Jibril atas perintah Allah, dibuang di sudut hati kita ini yang sebelah kiri. Kalau salah dikatakan Bapak sudah berkata sebelah kiri hatinya itu di sudut dipotong. Jadi kalau boleh ditengok, kalau kita biasa melihat hati ayam, hati lembu dan hati binatang, itu kita tengok kan utuh Pak. Nah, kalau biasa makan hati ayam. Nah, kalau hatinya Rasulullah itu diadakan bahasanya sudutnya itu ada bekas potongan. Itulah kesirikan-kesirikan sarana setan mulut dibelah sama Rasulullah malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah, dibuang supaya tidak ada kesirikan dan sebagainya. Kemudian ditiupkan lagi keyakinan dan segala ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rasulullah ini secara syariat dia tidak membaca, tidak bisa membaca, tapi dia sangat cerdas. Itu saja masih dianggap Nabi Muhammad al-Majnun. Sebelum itu dijuluki al-Amin, orang yang mudah orang bisa dipercaya. Setelah dia menyampaikan, wahai kaumku, kalau aku mengatakan bahwasanya di sebelah bukit sana ada musuh tentara yang siap, tentara musuhnya siap menjalankan kapal, al-Amin tidak pernah dusta. Maka dia bilang, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada kalian. Gak percaya, apalagi kita mantan PKW semua, gak selalu sholat, ya? Selalu buka aurat, suka nengok aurat, ya kecil bagi-bagi. Jadi tapi kalau kita mau keliling jauh lah, Pak, orang ahli makomi, mau kalau bahasa kita makomi kan di kampung kita setiap orang Islamnya, nggak usah yang mungkin yang mau sholat, orang Islam yang mau sholat, yang mau datang ke musola ini, apapun pengajiannya, apapun pola pikirnya, kalau dia mau, Pak, misalnya orang jauh lagi, orang tablik dengan gaya jauhlannya, buat malam apa ini? Ini malam apa ini? Malam Selasa, ya kan? Nah, nanti pengajian apa lagi? Apa malam Rabu keliling juga terserah. Kalau misalnya orang Jawa keliling dari pintu ke pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah gitu kan. Mungkin yang lain yang nggak mau pakai metode orang Jawa pakai gaya lain. Misalnya apa? Misalnya bersenandung, misalnya gitu kan. Atau misalnya depan pintunya itu nyanyi dia. Nyanyi apa itu? Nyanyi misalnya apa ya? Walaupun hidup 1000 tahun kita berjalan itu pasti kan, kalau tak sembahyang apa gunanya, kan gitu kan. Misalnya nih, walaupun hidup 1000 tahun kalau Pak Ijo tak sembahyang apa gunanya, depan pintu rumah Pak Ijo, kan gitu. Misalnya gaya seperti baru ketok pintu, walaupun marah-marah dari situ, Pak Nabi aja dimarah, apalagi kita yang bukan Nabi, kan gitu. Misalnya semua orang buat itu, insya Allah musola kita ini nggak muat lagi, Pak. Bahkan setelah tahu musola kita nggak muat ini, mudah kita bikin musolanya ini dirombak jadi tempat untuk anak ngaji
ngaji saja. Saya punya tanah di situ sekitar berapa? 600 meter persegi. Saya dikatakan untuk jadi masjid atau musola. Begitu. Kenapa orang mau mewakafkan, menghibahkan tanah itu 80? Kenapa mau menghibahkan untuk main poli sama main bola? Karena hobi main poli dan hobi main bola. Nah coba dia hobi ke masjid, maka seolah dia akan mewakafkan hartanya untuk masjid dan musola. La ilaha illallah. Itulah pasti dia. Kami ini tadi sudah coba kan, ya apalan rutin lah di sini buat ini barokah. Karena saya yakin yang duduk di sini hasil dari orang keliling-keliling jauh lah. Kayak saya sendiri, Pak. Saya dulu ketika jalan saya kepet tangannya, Pak. Sesat kowe. Enggak sholat, enggak ada sesat. Nah, ini Allah juga itulah. Jadi masyaallah barokah. Mudah-mudahan jawabannya jadi barokah. Jadi yang hadir di sini barokah. Insyaallah Pak. Yang udah banyak. Saya itu menghemat suara. Karena nanti lepas kisah saya bisa dapat ceramahnya. Jadi apa kan? Situ mereka sejam kan. Tapi kalau di sana itu sampai 2 jam kan. Kalau 3 jam saya pulang. Kan gitu. Salam ya. Mudah-mudahan barokah jawabannya alhamdulillah di tempat saya bikin jaulah juga Pak. Malam Selasa jaulah 2, malam Sabtu jaulah 1. Nanti barokah 2. Insyaallah menjadi seperti kita lihat nanti. Ya mudah-mudahan kita sebenarnya juga semua kalau tersinggung ya Allah alam gimana lagi kan, karena kalau sedang yang tersinggung aja kadang nggak juga bergerak apalagi kita tersinggung gitu. Cuma dikatakan bahasanya orang yang nggak tersinggung itu orang yang gila, orang luar itu nggak tersinggung. Coba lah, gue gila ada orang gila, yang mana dia? Tapi coba bapak sampai ini pulang. Kamu manusia, tapi kamu pakai dan kamu kurang ajar, paling tidak sini kurang ajar dia memakai dan gitu. Mereka orang bilang, oh gila, diam aja dia, karena dia orang gila maka tidak tersinggung. Makanya yang tersinggung berarti orang waras. Alhamdulillah, enggak.